Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bersuka cita. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih dan kesetiaannya. Mari nyatakan lagu ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari angkat suaramu, nyatakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjurang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nyatakan dengan imanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwa Kami yakin, kami percaya Tuhan. percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjurang
kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi dan mampu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Immanuel, Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Sekalipun kami harus berjalan lewat lembah kelam, tapi janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kau angkat tinggi tanganku, tadaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Katakan, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, tanda kami berserah. Kan ku angkat tinggi tanganku, tadaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh
never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me, Lord, forsake me.
Yes you are, yes you are, yes you are. My God, we praise your name, we praise your name. Jesus, no Jesus, no Jesus. Oh, yeah. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tiada sepertimu ya Tuhan. Ajaib, mulia, luar biasa, itulah Engkau. Allah yang menyediakan bagi setiap kami. Allah yang selalu ada dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami limpah ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Bapak Ibu Saudara, mari angkat pujian ini, katakan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarmu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami semua, ku mau setia mengiringmu, ku mau setia ikuti panggilan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya. Oh, ya Rabba, Syada, Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Sembah Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Oh, ya Rabba, Syada, Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Kami sembah tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabba, Syada, Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Sanda, Rabba. Oh, Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Syada, Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Syada, Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami tetap setia Tuhan.
di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang kami hadapi. Ajar kami tetap mengikuti Engkau selalu Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami, tidak menggoyangkan, menggoncangkan iman kami, tapi kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap fokus melihat kepada terang-Mu, dan kami menjadi terang di tengah kegelapan dunia yang saat ini Tuhan ada. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan tidaklah mudah ketika kami hidup di dunia ini dengan usaha kami sebagai manusia sendiri. Tetapi ketika kami bersandar kepadamu, ketika kami berharap kepadamu, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, maka Tuhan kami dapat berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Bahkan kami bukan hanya berjalan, tetapi kami dapat menjadi terang dan kami dapat menjadi garam untuk dunia ini ya Tuhan. Karena Engkau yang di dalam kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini dapat menguatkan kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya percaya lagu ini adalah lagu yang sangat luar biasa. Lagu ini mengajak kita untuk tetap setia di tengah kegelapan dunia. Untuk tetap kita setia kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan di tengah badai pergumulan yang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Lagu ini juga mengajarkan kita untuk tetap bertahan di tengah goncangan. Mungkin goncangan iman kita. Kita nggak belum menerima jawaban doa. Mungkin kita belum melihat pintu terbuka. Mungkin di depan kita seakan-akan gunung begitu tinggi, rintangan, tantangan begitu berat saudara. Tetapi lagu ini mengajak kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu belakangan atau beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Yayasan Rumah Gembira, saya datang ke beberapa lokasi yang mengalami bencana setelah bencana selesai. Saudara, kami waktu itu pernah ada di Palu, kami pernah waktu itu ada di Kupang. Palu tentunya berbicara tentang gempa dan tsunami. Kupang yang terakhir berbicara badai, angin, hujan, banjir saudara. Saudara, di tengah gelombang, di tengah badai, bencana yang mereka masing-masing hadapi, kami datang membawa bantuan. Paling tidak kami membawa bantuan untuk menambah, memberikan sukacita, semangat kepada mereka. Bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang-orang yang datang untuk membantu kekurangan mereka, kelemahan mereka. Memberikan sukacita, memberikan kabar baik, memberikan gembira lagi buat mereka. Memberikan semangat hidup lagi untuk mereka. Tuhan, di dalam segala sesuatu yang sedang mereka hadapi saudara. Ada kemiskinan. Ada duka cita. Ada pergumulan hidup. Ada yang patah semangat. Saudara, saya percaya saudara, pada saat patah semangat, duka cita, kemiskinan setelah pasca bencana yang mereka hadapi, ketakutan, trauma. Tetapi ada orang-orang yang datang untuk membantu mereka. Saudara, di saat itu, kebahagiaan yang mereka dapatkan adalah karena uluran tangan Tuhan yang Tuhan pakai melalui orang-orang untuk membagikan semangat yang baru untuk mereka. Amin. Di balik pergumulan, di balik bencana yang mereka hadapi, tapi mereka dapat menerima uluran tangan Tuhan. Mereka dapat menerima kabar baik, mereka dapat menerima semangat dari orang-orang yang Tuhan kirimkan ke tengah lokasi bencana yang saat itu terjadi. Saudara, tapi di sisi yang lain, saudara, ada seorang pengusaha yang kaya, jutawan saudara. Dia menyangka bahwa kebahagiaan itu bisa diberi dengan uang. Ternyata dia katakan, saya salah. Ketika saya jutawan, ketika saya punya uang yang banyak, tetapi saya tidak bisa memberi kebahagiaan. Tidak bisa membeli kebahagiaan. Saudara tahu seorang aktris yang paling terkenal, Marilyn Monroe. Seorang bintang film, tenar saudara. Dia pernah mengeluh. Dia katakan, saya punya uang. Saya cantik, saya punya daya tarik, saya dipuja-puja oleh orang. Seharusnya saya menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi saudara, di dalam keluhannya itu dia katakan, tetapi isi hati saya penuh dengan kegalauan, kekhawatiran, dan kerisauan akan kehidupan ini. Seorang laki-laki pergi ke dokter penyakit jiwa saudara.
Dia berkata, dokter, saya kesepian. Saya putus asa, susah sekali untuk hidup. Dapatkah dokter menolong saya? Dokter itu menganjurkan laki-laki ini untuk pergi ke pertunjukan sirkus. Dokter itu berkata, kamu pergi deh ke pertunjukan sirkus. Di sana ada pelawak yang sangat terkenal. Dan kalau dia melawak, bisa membuat pengunjung yang hadir, yang menonton tertawa. Terus laki-laki itu menjawab, sayalah pelawak itu. Saudara, ada dua perbandingan. Yang satu, pada saat kita pergi ke tempat bencana, kita melihat kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, patah semangat. Tetapi kita melihat uluran tangan Tuhan yang menolong mereka, membantu mereka dengan segala macam cara, agar mereka mendapatkan sukacita mereka kembali. Tetapi di sisi yang lain kita dapat melihat bagaimana seorang yang jutawan, seorang yang terkenal, seorang yang biasa menghibur orang. Tetapi pada saat tertentu, di momen tertentu, apa yang mereka lakukan, ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit dalam Matius pasal yang ke-5. Dia katakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkhotbah di atas bukit tentang berbahagialah. Saudara, apa yang Tuhan Yesus khotbahkan merupakan kejadian yang pada saat itu terjadi. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang berduka cita. Berbahagialah kamu yang lemah lembut. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, Yesus sedang memaparkan situasi kejadian yang terjadi pada saat itu. Bahwa di tengah pada saat Yesus khotbah di atas bukit. Dan kemudian murid-muridnya datang. Orang-orang banyak berbondong-bondong mendengar pengajarannya. Bahkan semua orang terkesima, kagum dengan pengajaran Yesus, saudara. Karena yang Yesus ajarkan begitu berkuasa, begitu berbeda dengan pengajaran-pengajaran daripada ahli-ahli Taurat. Tapi pada saat dia berkumpul 5.000 orang pada saat itu. Dibalik dari 5.000 orang, dibaliknya lagi. Tetap ada orang miskin di tengah-tengahnya. Tetap ada orang yang berduka cita. Kita bisa tahu ceritanya. Pada saat Yesus di bait Allah, dia menyaksikan ada janda, seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser. Miskin, saudara. Tapi dia tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Saudara, artinya ada orang miskin di antara mereka. Ada orang-orang yang berduka cita, di mana pada saat itu berlaku tentang hukum Taurat, berlaku tentang hukum agama. Saudara, Yesus lagi memberitahu bahwa kebahagiaan tidak didasari oleh apa yang kamu miliki. Tetapi kebahagiaan hanya kamu dapatkan di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kebahagiaan hanya kamu dapatkan di dalam Kristus. Makanya pemazmur dapat mengatakan, bergembiralah karena Tuhan
Contoh tadi dapat memberikan gambaran buat kita. Di satu sisi keadaan gencana, keadaan pasca bencana, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi mereka ada uluran tangan Tuhan. Tapi di satu sisi lain dengan kemegahan, kebergemerlapan, jutaan uang yang mereka miliki, dipuja-puja, bahkan bisa menghibur orang. Mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Kebahagiaan hanya kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Tidak peduli hari ini apa yang kita hadapi. Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin. Saudara, mungkin keadaan kita hari-hari ini di kantong kita, di dompet kita, di tabungan kita, keuangan kita semakin menurun. Tetapi kebahagiaan tidak ditentukan oleh uang. Mungkin hari ini kita lagi ditinggalkan oleh orang yang dikasihi kita. Saudara, kebahagiaan tidak dari pribadi orang yang kita kasihi dan kita cintai. Yesus sedang menggambarkan bahwa apapun kondisimu, miskin, habis ngalamin duka cita, lapar dan haus, dianiaya. Saudara, Yesus lagi menggambarkan keadaan demi keadaan yang silih berganti dapat berdatangan terus. Tidak membawa kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus. Amin saudara. Suatu kali saudara, ketika kita membaca media, melihat media, ada yang berkata, bersyukur kalau pandemi itu terjadi di tahun 2021. Masih ada Netflix, YouTube, masih ada Instagram, masih ada segala sesuatu. Android, smartphone di tangan kita. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi 1980 sekian flu Spanyol. Tidak ada Netflix, belum ada YouTube, belum ada Android. Saudara, saya membaca itu, saya memikirkan, iya juga ya, bersyukur kita ada di tengah ini. Tetapi tahukah saudara, semakin majunya teknologi, semakin modernnya saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, saudara, kalau kita mau bandingkan dengan keadaan dulu saudara, tetapi dengan keadaan semakin canggih dan semakin majunya kita, Netflix, YouTube, drakor, Android, smartphone, pada saat pandemi ini pun tidak bisa membawa kebahagiaan. Betul? Saudara, orang mencari dengan begitu banyak cara agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Dunia membuat, menawarkan, bukan hanya menawarkan, tapi membuat sumber-sumber kebahagiaan. Tetapi kita dapat tahu, di pandemi ini, tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara, dunia semakin berantakan. Di tengah kacau balau, di tengah kemerutan, di tengah kegelapan dunia, di tengah nilai-nilai dunia yang sudah semakin menurun, di tengah semua yang dunia tawarkan untuk kita bahagia, tapi ternyata tidak. Saudara dan saya hidup di dunia, di zaman ini yang serba modern. Kita pikir mungkin kita hidup sudah sangat enak. Anak-anak kita hidup mungkin kalau yang punya anak, generasi berikutnya, lahir dengan gemerlapnya. Dengan Mr. Google yang semua sudah tahu. Tetapi di balik semuanya itu, tetap saudara, kebahagiaan hanya ada di dalam Kristus. Dan kita ada di dunia yang sudah berantakan. Hari ini yang saya mau sampaikan buat saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah kacau balaunya dunia? Apakah saudara akan menjadi seperti dunia? Ada sebuah sikap yang mau menjadi seperti dunia dengan menghalalkan segala cara. Saya nggak mau miskin dan saya mau jadi kaya supaya saya bahagia.
Artinya saya melakukan segala macam cara, baik itu cara yang tidak halal, baik itu cara yang tidak baik, yang mungkin kita tahu ketika kita melakukan hal ini kita tahu hukumannya. Tetapi karena saya mau mengikuti dunia, saya mau jadi bahagia dengan apa yang dunia tawarkan, saya lakukan. Orang bisa korupsi untuk mencapai prestasi, prestis, kekayaan, kekuasaan. Orang bisa menyogok untuk mencapai hal yang diinginkan di tengah dunia yang kacau balau. Saudara, pilihan di tangan kita. Saudara dan saya, kita mau mengikuti dunia yang ditawarkan dunia, atau kita tetap memilih untuk menjadi murid Kristus di tengah kacau balaunya dunia yang makin hari terjadi. Saudara, sebagai seorang murid Kristus, ketika kita ada di dunia yang sudah kacau balau seperti ini, saudara, seorang murid Kristus adalah murid yang mau sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Saat ada tekanan, saat ada kemiskinan, sebagai seorang murid, kita menjadikan diri kita adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Kita mau mengikuti kebenaran kita mau mengikuti yang tercatat dalam kebenaran. Sebab kita percaya kebenaran merupakan janji Tuhan. Kebenaran merupakan sumber kebahagiaan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun dunia ini kacau balau, kita tidak mau mengikuti polanya, tetapi kita mau tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Murid Kristus adalah murid yang mau menderita, memikul salib untuk berjalan terus dalam kebenaran. Bukan orang yang mau menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Karena apa? Karena dia siap untuk mengalami penderitaan, caci maki, dibodoh-bodohi orang. Bodoh kamu, padahal ada kesempatan untuk kamu jadi kaya. Padahal ada kesempatan untuk kamu dapat jabatan. Ada kesempatan untuk kamu miliki kekuasaan. Tetapi sebagai seorang murid Kristus yang duduk diam dan hidup di tengah dunia yang kacau balau ini, dia lebih memilih untuk memikul salibnya, tetap berjalan di kebenaran. Karena untuk seorang murid Kristus, kebahagiaan bukanlah dari apa yang ditawarkan dunia, tetapi apa yang Kristus tawarkan untuk kita. Murid Kristus adalah seorang yang dapat melayani orang lain. Di tengah dunia yang semakin nyata dengan kacau balaunya, mungkin kita mengalami aniaya, saudara. Bukan secara fisik, tapi kita mungkin mengalami aniaya secara psikis, secara perasaan kita, secara psikologis. Tetapi ketika kita alami secara psikologis itu, saudara, kita tetap dapat melayani orang-orang yang membenci kita, mengecewakan kita, memarah-marahi kita, membodoh-bodohi kita. Karena dia tahu dia adalah penerima daripada kasih Kristus dan dia mau untuk melayani orang lain. Murid Kristus adalah cerminan kasih Kristus. Kita nggak bisa menjadi seperti Kristus yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi orang berdosa dengan mati di kayu salib. Kita nggak bisa, saudara. Tetapi paling tidak saudara dan saya dapat menjadi cerminan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin lama kasih itu semakin hilang. Saudara, di era pandemi ini, secara tidak sengaja atau tidak sengaja, muncullah sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya. Di mana orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Merasa bahwa semua harus dia terlebih dahulu. Saudara, kita adalah cerminan daripada kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara, Bapak Ibu semua, tidak mudah memang untuk menjadi murid Kristus di tengah dunia yang sudah kacau balau seperti ini. Maka dari itu saya mengajak saudara dan saya membutuhkan kasih Kristus. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Kita membutuhkan keutuhan kuasa otoritasnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan firman-Nya di dalam setiap area kehidupan kita. Kita hanya dapat menjadi murid Kristus ketika kasih karunia di dalam kita. Kasih karunialah
yang ada di dalam kita, yang membuat kita bertahan, yang membuat kita dapat menjadi muridnya, yang membuat kita dapat menjadi terang, yang membuat kita dapat menjadi garam. Saudara, itulah saudara. Itulah saudara di tengah dunia, kegelapan dunia ini. Yang penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan secara nyata. Saudara harus tetap menjadi murid. Dan saudara harus tetap menjadi terang. Hari ini saya tutup dengan Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau kita katakan bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik, saudara, firman-Nya katakan langit dan bumi akan berlalu. Dunia ini tidak akan menjadi baik. Semakin kita modern, maka semakin kesulitan pun semakin besar. Semakin canggihnya dunia ini, maka akan ada semakin kesulitan dengan level yang paling canggih. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi saudara harus terima kenyataan, saudara ada di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetaplah menjadi murid Kristus. Tetaplah menjadi muridnya. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetaplah berjalan dalam anugerahnya. Karena hanya kasih Kristus yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita katakan, ada satu lagu, Your love is wonderful. Your love is powerful. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini. Biarlah perenungan ini menjadi perenungan kita. Dengan kasih Kristus saja, kita mampu berdiri di tengah dunia ini. Kita mampu menjadi terang. Kita mampu menjadi murid Kristus. Karena kasih Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini, katakan. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Mari nyanyikan saudara. Jesus, you're able to break every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Yuk semuanya sambil mengangkat tanganmu, katakan. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're
Dapatkah kita berkata bahwa kasih karunia-Nya adalah cukup bagiku ketika kita ada di dunia ini? Dapatkah kita berkata bahwa kasih-Nya Tuhan yang mengalir, yang menguatkanku, itu sudah cukup bagiku? Saudara, hari ini saudara, begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban, begitu banyak kesusahan, begitu banyak penderitaan yang ada secara nyata di sekeliling kita ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita mencari kebahagiaan dengan apa yang dunia tawarkan, saudara, kita tidak lagi menjadi fokus kepada apa yang Kristus sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari hari ini saya mau mengajak kita bahwa ketika kita ada di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, Kristus tetap percaya bahwa saudara adalah terangnya Tuhan, saudara adalah garamnya Tuhan, saudaralah yang akan menjadi menerangi dunia ini, saudaralah yang akan berperan, yang akan memiliki otoritas untuk memberkati banyak orang di sekitar saudara. Hari ini saudara, tetaplah fokus untuk mencari Dia, tetaplah fokus tertuju matamu kepada Dia, karena hanya Dialah sumber kebahagiaan ketika saudara kita semua ada di dunia ini. Mari saudara, hari ini saya berdoa untuk saudara semua, biarlah matamu tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Biarlah hatimu dan pikiranmu hanya tertuju kepada perkara kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita merenungkan, saat kita berdoa, saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, saat kita menerima hidup di dalam kasih karunia-Nya, saudara dan saya akan tetap bercahaya. Saudara dan saya akan memiliki kebahagiaan apapun kondisimu, karena kebahagiaan itu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan, jadikan kami murid-murid-Mu yang dapat melawan arus dunia ini. Jadikan kami murid-murid-Mu yang dapat menjadi berkati, yang memberkati dunia ini ya Bapa. Jadikan murid-murid-Mu ya Tuhan, yang dapat menjadi terang di tengah dunia ini ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hari ini kami mengingat kembali kasih-Mu yang Kau sudah curahkan bagi kami. Biarlah kami hari ini dapat mengambil komitmen yang baru dengan kasih karunia yang telah kami terima. Kami mau untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dengan karya Kristus yang sudah kami terima, kami mau menjadi berkat bagi dunia ini. Dengan kasih yang kami sudah terima, kami mau mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.